Sobat calon guru semuanya, untuk pendaftaran P3K Teknis 2024 di sini dimulai dari kita membuat akun, kemudian kita melakukan pemilihan jenis seleksi. Ketika memilih jenis seleksi, maka berdasarkan dari nomor induk kependudukan kita, di sini nanti kita akan mendaftar sebagai P3K Teknis ya. Dan pada tahap akhirnya di sini pertanda kita itu melakukan pendaftaran ketika kita klik tombol akhiri pendaftaran pada halaman resume. Dan pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara daftar P3K Teknis 2024 mulai dari membuat akun SSCSN sampai resume akhiri pendaftaran. Ya benar, di sini nanti kita akan melewati berbagai macam tahapan, di antaranya yang pertama bagaimanakah cara membuat akun SSCSN, kemudian cara pengisian biodata, kemudian cara memilih jenis seleksi P3K Teknis, kemudian cara mendaftar formasi P3K Teknis, kemudian cara melengkapi riwayat P3K Teknis, dan juga cara upload dokumen P3K Teknis serta resume pendaftaran. Dan yang terakhir adalah cara akhiri pendaftaran P3K Teknis 2024. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, langkah pertama di sini untuk melakukan pendaftaran P3K Teknis 2024. Di sini kita berkunjung ke sscsnbkn.go.id ya. Kemudian kita bisa klik enter. Nah, berikutnya di sini kita membuat akun dulu nih, yaitu membuat akun dengan cara klik di sini, yaitu tombol buat akun. Dan pada saat pembuatan akun SSCSN untuk pendaftaran P3K Teknis, di sini teman-teman harus mengaktifkan untuk kameranya ya. Pastikan di sini teman-teman mengizinkan untuk akses kamera ya. Nah ini. Nah, untuk pembuatan akun di sini nanti akan ada dua tahap. Tahap pertama itu adalah kita di pengecekan identitas. Nah, setelah itu nanti kita di melengkapi biodata. Yang terakhir itu adalah di pengecekan ulang data. Nah, di tahap 1, di langkah 1 ini di pengecekan identitas, teman-teman tinggal masukkan saja yaitu data kependudukannya sesuai dengan identitas yang dimiliki. Nah, inilah mulai dari yang pertama, masukkan nomor induk kependudukan sesuai dengan KTP, kemudian masukkan nomor kartu keluarga, kemudian masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP, kemudian masukkan tempat lahir sesuai dengan KTP, kemudian masukkan tanggal lahir sesuai dengan KTP, masukkan kota atau kabupaten tempat KTP diterbitkan ya, kemudian masukkan nomor handphone yang aktif, kemudian masukkan email yang aktif, ini adalah email pribadi ya. Pastikan nomor HP dan juga email ini masih aktif dan juga masih aktif terus ya sampai nanti proses pemberkasan selesai. Yang terakhir kita masukkan kode captcha yang muncul di sini apa? Ini kita masukkan di sini ya. Kemudian setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, berikutnya di sini akan ada konfirmasi nih. Kita dicocokkan dengan data Dukcapil ya, diverifikasi, kita klik iya. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Nah, berikutnya kita akan diarahkan menuju langkah yang kedua setelah data kita ditemukan di Dukcapil ya. Kita masuk ke langkah kedua, yaitu di sini ada lengkapi data. Nah, pada bagian ini kita lengkapi data kita ya. Di sini ada beberapa data yang sudah include dari tadi tahap 1. Misalkan di sini adalah nomor induk kependudukan, ini sudah include dari tahap yang tadi pengecekan akun ya. Kemudian untuk nama sudah, kemudian nomor HP sudah, kemudian email dan juga nama ini sudah. Kemudian kita scroll ke bawah. Oke, berikutnya di sini kita lanjutkan yaitu di langkah yang kedua. Jadi setelah kita itu melakukan pendaftaran akun, tadi kan langkah 1 pengecekan identitas. Nah, langkah kedua di sini kita melengkapi data. Nah, melengkapi data di sini kita dipersilakan untuk mengisikan formulir di bawah ini ya dengan benar. Di sini ada beberapa data yang sudah include, sudah masuk dari tadi di langkah 1 yaitu pengecekan data. Nah, di sini nick, misalkan nick, nama, nomor HP, email, nama Anda tanpa gelar ya, ini sudah include. Jadi kita isikan data-data yang memang harus kita isi ya. Kita scroll ke bawah. Dan berikutnya di sini untuk tempat lahir sesuai KTP ini sudah masuk ya. Kemudian tanggal lahir sudah. Kemudian berikutnya kita isikan di sini kabupaten atau kota lahir sesuai dengan ijazah. Nah, ini kita ketikkan ya. Jadi di sini teman-teman harus pahami bahwa yang dimasukkan itu adalah tempat lahir Anda setingkat kabupaten atau kota ya, yang tertera di ijazah. Jadi bukan di mana tempat ijazah itu diterbitkan. Tempat lahir di ijazahnya itu di mana, yaitu dimasukkan dalam levelnya kabupaten atau kota. Nah, ini kita cukup mengetikkan saja yaitu 3 karakter, nanti kita akan bisa menemukan ya, misalkan saja seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian nah ini nanti akan muncul di bawahnya ini, maka kalian supaya bisa tersimpan ini pilih yang auto complete yang di bawah ini, kita klik di sini.
Oke, berikutnya tanggal lahir ini sudah include ya dengan yang tadi. Kemudian setelah itu kita pilih jenis teman-teman itu jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan, kita pilih ya. Misalkan saya pria nih. Oke, nah langkah berikutnya ini adalah kita upload file KTP. Nah di sini kita diminta untuk mengupload yaitu file scan KTP dengan ekstensinya itulah JPG atau JPEG, maksimal ukurannya itu 200 KB. Pastikan sebelum kita upload itu adalah KTP-nya ukurannya itu kurang dari 200 KB ya. Kalau misalkan lebih dari itu ya nanti nggak bisa kita save ini. Oke, kita choose file di sini. Kemudian kita arahkan menuju KTP. Di sini ada beberapa KTP nih. Yang ini 211 KB ini nanti kalau diupload nggak bisa nih. Kita sudah kompres ini di sini. Nah ini hasilnya 118, ini sudah memenuhi syarat ya. Nah ini kita open. Nah berikutnya unggah KTP berhasil. Kita klik baiklah. Nah berikutnya saatnya kita sekarang untuk foto selfie atau swafoto. Kita scroll ke bawah ya. Oke, berikutnya di sini kita paskan ya, paskan dengan kamera. Ini kita pakai baju ya, kalau bisa pakai baju sampai pakai kaos. Kemudian kita arahkan ke kamera, posisi kita di tengah. Setelah itu kita kalau sudah fix posisinya, ini kita klik saja ambil foto, simpan. Nah sekarang unggah pas foto sudah berhasil. Kita klik baiklah. Berikutnya kita scroll ke atas pojok kanan atas. Nah berikutnya di sini kita masukkan yaitu membuat password nih. Kita membuat password di atas ini. Di sini untuk pembuatan password itu ada petunjuknya. Password minimal 8 karakter dan memiliki kombinasi huruf kecil, huruf besar, angka dan spesial karakter nih. Nah kemudian password yang atas sama bawah ini harus sama ya. Oke, saya masukkan password saya dulu. Kita masukkan yaitu pertanyaan pengaman 1 dan juga jawabannya. Nah pertanyaan pengaman 1 dan jawaban, pertanyaan pengaman 2 dan jawaban itu fungsinya nanti ketika teman-teman itu lupa password, untuk mereset password itu nanti kita menggunakan pertanyaan pengaman 1 dan juga jawabannya itu ya. Nah di sini setelah kita memasukkan yaitu password, konfirmasi password, kemudian membuat pertanyaan pengaman 1 sekaligus juga jawabannya, pertanyaan pengaman 2 dan jawabannya, kita masukkan kode captcha. Nah di sini yang muncul kode captchanya apa, disesuaikan. Nah ini kemudian ini udah ya. Kalau sudah kita klik lanjutkan. Kita klik selanjutnya menyimpan. Nah berikutnya di sini teman-teman kita masuk ke tahap ketiga, pengecekan ulang data. Jadi himbauannya di sini sebelum mengakhiri pendaftaran akun pastikan data yang Anda masukkan sudah benar dan swafoto Anda jelas. Pengunggahan pas foto latar belakang merah akan dilakukan bersamaan dengan dokumen persyaratan lainnya. Setelah memilih formasi, jika ingin melakukan perbaikan data, klik tombol kembali untuk memperbaiki data yang dimasukkan. Jika ingin mengakhiri pendaftaran akun, ini kita klik pendaftaran akun. Nah ini ya. Oke, kita klik proses pendaftaran akun, kita klik iya. Oke, sudah. Kalau misalkan sudah, langkah berikutnya di sini kita cetak kartu informasi akun ya. Nah kita klik di sini untuk cetak kartu. Nah ini adalah hasil dari cetak kartu informasi akun kita. Oke, di sini kita masuk ke sscsnbkn.go.id, kemudian kita klik masuk, kemudian kita klik OK. Kita masukkan tadi yaitu nick dan juga password yang sudah kita masukkan tadi ya. Nah ini kita masukkan. Nah setelah kita masukkan nick dan juga password untuk login, ini kita masukkan kode captcha. Sekarang kita klik masuk. Oke, nah berikutnya di sini untuk langkah berikutnya ini adalah kita melakukan pengisian biodata. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap 1 yaitu di sini pengisian biodata. Nah di bagian pengisian biodata di sini kita isikan data-data yang diperlukan ya. Kalau misalkan di sini ada yang kotak merah, ini wajib kita isikan. Nah ini kemudian di sini gelar depan ijazah. Nah di sini kan saya itu ingin mendaftar P3K teknis yang mempersyaratkan ijazahnya itu adalah SMA. Nah meskipun teman-teman di sini memiliki ijazah S1 misalkan, atau mungkin punya gelar depan, maka kita mengacunya itu pada ijazah yang nantinya akan kita gunakan untuk mendaftar ya. Nah karena saya itu adalah menggunakan ijazah SMA, berarti kan gelar depan belakang itu kan nggak ada gelarnya, ya kan? Dari sini gelar depan, ini kan kita tuh bila tidak memiliki gelar ini kita isi dengan tanda strip. Nah ini saya nggak punya gelar depan ya. Gelar depan itu seperti apa? Contohnya DR, dokter ya. Kemudian dokter, kemudian ada profesor dan seterusnya, insinyur dan lain sebagainya. Nah ini kita buat strip ya, sesuai dengan petunjuk. Ini kan kalau nggak punya, ini kita tanda strip. Nah di ijazah SMA saya tuh nggak ada gelarnya. Kemudian gelar ijazah belakang, kita akan menggunakan ijazah SMA sebagai dasar untuk pendaftaran. Maka meskipun saya punya ijazah S1 dengan gelar Eskom, SE maupun juga SPD, saya nggak pakai. Berarti saya mengacu ijazah SMA yang saya pakai. Jadi di sini saya strip. Oke. Berikutnya untuk nama sesuai ijazah, nama inputan akun, ini semuanya sudah include dari ketika kita membuat akun SSCSN.
Nah, berikutnya di sini kita pilih yaitu jenis disabilitas. Nah, disabilitas teman-teman disabilitas atau enggak? Kalau enggak ya kita enggak ya, non disabilitas. Oke. Berikutnya di sini mengikuti beasiswa, kita ikut atau enggak? Kalau tidak ya kita tidak. Nah, kemudian di sini pada bagian alamat KTP ini kita isikan sesuai dengan alamat KTP kita, mulai dari level terendah, misalkan ada dusun RT RW, kemudian sampai dengan di level kecamatan. Oke, saya masukkan dulu. Oke, untuk alamat pada KTP ini sesuai dengan alamat yang ada di KTP ya. Nah, ini sudah. Kemudian kita scroll ke bawah. Oke, dan berikutnya di sini kita pilih yaitu negara domisili. Nah, domisili kita di mana? Yaitu di dalam negeri misalkan. Oke, kemudian setelah kita pilih dalam negeri, berikutnya provinsi. Ini nanti kita pilih. Teman-teman nanti ketika kita sudah pilih provinsi, maka nanti di kabupaten ini juga akan difilterkan sesuai dengan provinsi yang kita pilih. Pertama-tama kita pilih provinsi kita di mana. Setelah kalian pilih, nanti otomatis akan difilterkan yaitu kabupaten yang muncul itu kabupaten sesuai dengan provinsi yang sudah kita pilih. Oke, sekarang saya pilih dulu untuk provinsi saya. Setelah kita pilih provinsi, maka di sini kabupaten atau kota domisili saat ini akan muncul ya, akan muncul sesuai dengan provinsi yang sudah kita pilih tadi. Nah, di sini untuk penulisan alamat domisili saat ini tempat tinggal itu sesuai dengan tinggalnya di mana. Ini nanti hanya cukup sampai dengan level kecamatan. Mengapa demikian? Karena untuk yang kabupaten sudah include di sini, untuk yang provinsi sudah di sini. Kemudian sudah masuk di dalam negeri ini ya. Oke, berikutnya di sini kita pilih untuk di kabupatennya. Dan kemudian di sini kita pilih untuk agama kita ini berapa apa. Nah, ini kita bisa pilih ya sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian status perkawinan ini kita pilih. Oke, berikutnya di sini akun media sosial ini karena nggak ada bintangnya ini sepertinya tidak wajib. Kemudian kalau misalkan ada, kalian bisa tambahkan sesuai dengan buku panduan itu dimasukkan username, kemudian ditambahi @ ya depannya, kemudian dikasih dalam kurung itu akun media sosial apa. Misalkan TikTok atau mungkin Facebook atau YouTube atau mungkin apa. Kemudian kita masukkan di sini untuk tinggi badan, kemudian di sini masukkan nomor telepon karena ini wajib sifatnya. Ini saya biasanya itu nomor ponsel ini saya copy, saya pastikan di sini. Oke, saya isi dulu untuk nomor saya untuk data saya. Oke, dan berikutnya di sini langkah berikutnya ini kita tanda tangan ya. Ini tanda tangan. Nah, tanda tangan itu di sini nanti kita sesuaikan. Teman-teman, tanda tangannya harus sesuai antara tanda tangan di KTP, tanda tangan di biodata, dan juga tanda tangan yang ada di surat-surat itu harus sama. Misalkan surat lamaran ya, tanda tangan di surat lamaran harus sama dengan tanda tangan di KTP, harus sama juga dengan tanda tangan yang ada di biodata ini. Harus sama ya. Karena apa? Karena kemarin teman-teman banyak sekali yang tidak lulus seleksi administrasi dikarenakan untuk tanda tangan ternyata nggak sama antara KTP, surat lamaran, atau mungkin juga yang ada di akun SSCSN. Untuk tanda tangan ini kita cukup pakai ini ya. Ini kan ada nih, yaitu di laptop kita itu kita bisa pakai mouse atau mungkin juga kita memakai ini ya, layar sentuhnya. Nah, tanda tangannya harus sama ya. Coba saya tanda tangan dulu. Ini nanti kalau misalkan kita klik selanjutnya, maka tanda tangan ini akan berpindah ke sini ya nanti, pindah ke sini nantinya. Nah, supaya isian biodata ini kita tersimpan, maka di sini kita harus klik selanjutnya di bagian bawah. Nah, setelah kita mengisikan ini, teman-teman kita scroll ke bawah, kita masukkan kode captcha, kemudian klik selanjutnya. Oke, berikutnya di sini kita masukkan kode captcha. Di sini nomor kode captcha-nya muncul berapa? Ini kita masukkan sesuai yang muncul. Oke. 64. Oke, jika sudah kalau misalkan kalian nggak lanjutkan kode captcha, nanti isian kalian nggak akan tersimpan. Kita klik selanjutnya ya. Nah, sekarang sudah berhasil. Ini kita melanjutkan pendaftaran. Oke, sekarang kita sudah masuk yaitu di tahap kedua, yaitu jenis seleksi. Nah, berikutnya di sini saya akan mendaftar P3K teknis karena saya tuh ijazahnya SMA. Kemudian saya pilih di sini, pilih formasi. Kemudian kita daftarnya P3K teknis. Kita klik di sini. Kemudian kita klik di sini, yaitu formasi. Kita klik. Nah, berikutnya di sini kita sudah milih P3K teknis ya. Nah, berikutnya di sini kita pilih instansi. Oke, di sini kita masukkan yaitu instansi. Kata kunci gini. Kemudian kita klik pemerintah Kabupaten Ngawi. Jangan lupa teman-teman yang tahap 1 nanti berakhirnya tanggal 20 Oktober ya, jangan sampai telat. Kemudian jenis formasinya ini kita pilih khusus. Kita klik pilih. Oke, sudah berhasil ya. Nah, otomatis di sini akan terbaca seperti ini. Kalau misalkan teman-teman terdaftar di database BKN, maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, selanjutnya kita pilih yaitu pendidikan. Pendidikan kita itu apa? Kita pilih di sini. Kemudian saya pilih untuk pendidikan saya itu adalah SLTA sederajat. Kita pilih di sini. Kemudian jabatannya di sini kita pilih
teman-teman itu di sini kan kalau misalkan saya buka di formasi yang ada di Kabupaten Ngawi, ini kan untuk yang teknis itu yang mempersyaratkan ijazah SMA ini kan banyak banget ya. Nah, kita sesuaikan nih. Nah, teman-teman itu ingin mendaftarnya itu di mana? Nah, ini kita ingin mendaftarnya di mana, ya kan? Oke, ini kita sesuaikan. Nah, setelah teman-teman memilih, maka berikutnya kita kembali ke SSCSN. Jabatannya kan di sini pengadministrasi perkantoran ya, rata-rata itu. Kemudian kita scroll ke bawah. Berikutnya kita pilih yaitu lokasi kerja. Nah, lokasi kerja ini akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah misalkan di sini teman-teman pilih untuk lokasi kerjanya itu ingin mendaftar yang mana. Nah, ini misalkan saya akan mendaftar di ini ada dinas kesehatan, kemudian dinas ini sebenarnya itu kita harus melamarnya itu satu OPD ya. Tapi kalau misalkan OPD yang nggak ada, maka berdasarkan dari hasil penyimak saya di berbagai macam Zoom di berbagai daerah BKPSDM yang melakukan sosialisasi, ini kita diperkenankan untuk mendaftar gitu ya. Dan kemudian di sini misalkan di sini ada di dinas kesehatan puskesmas sini, kemudian ada di SMP sini, SMP 2 dan seterusnya. Nah, ini kita misalkan di sini ada ini. Coba kita pilih salah satu saja. Ini sebagai contoh ya teman-teman. Nanti kemungkinan besar saya nggak memilih di sini, namun ini sebagai contoh. Berikutnya di sini kita pilih lokasi ujiannya itu adalah saya pilih nanti di dalam negeri. Kemudian untuk lokasi tes ini adalah di sini sementara untuk yang P3K itu adalah di Kanrek BKN-nya itu per provinsi ya. Nah, ini saya pilih yang di dekat saya aja, yaitu kalau di Madiun tuh kayaknya nggak ada ya. Nah, ini oke, saya di sini. Kemudian berikutnya kita masukkan nilai ijazah kita, masukkan nomor ijazah, tahun lulus, kemudian masukkan tanggal ijazah dan juga nama sekolahnya. Saya masukkan dulu ya. Oke, nah berikutnya di sini setelah kita mengisikan dari seluruh data supaya isian kita bisa tersimpan, memilih jenis seleksi, mendaftar formasi supaya bisa tersimpan. Di sini teman-teman pastikan masukkan kode captcha. Kode captcha ini kalian masukkan, kemudian klik selanjutnya. Kalau misalkan nggak diklik selanjutnya, nanti nggak tersimpan. Kita klik selanjutnya. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini nanti kita akan melakukan pengisian yaitu bagian riwayat, yaitu pengisian riwayat. Di sini kan kita dipersilahkan melengkapi riwayat dengan benar. Nah, jadi pengisian riwayat di sini akan muncul yaitu ketika teman-teman di sini sudah melengkapi biodata, sudah memilih jenis seleksi, kemudian sudah mendaftar formasi P3K teknis, kemudian kita sudah masuk di sini. Jadi setelah kita pilih formasi, sudah kita kunci termasuk juga memasukkan nilai ijazah, nomor ijazah dan lain sebagainya. Maka kita masuk ke tab yang keempat ya, yaitu di pengisian riwayat. Nah, di sini perlu kita ketahui untuk di bagian pengisian riwayat ini meskipun kalau misalkan kita baca pada buku panduan pengisian riwayat termasuk riwayat kerja, riwayat penulisan ilmiah, ini kalau misalkan kita nggak punya itu kan kita diminta lewati. Namun kalau misalkan di sini kita sesuaikan dengan persyaratan utama untuk pendaftaran P3K bahwasanya harus memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun, itu adalah menurut saya ini sangat wajib banget ya untuk kita lakukan pengisian. Dan hal penting yang perlu kita ketahui bahwasanya untuk riwayat yang kita isikan tentunya di sini nanti harus menggambarkan pengalaman kerja yang kita miliki dan juga harus sinkron ataupun juga linear, relevan dengan formasi jabatan yang kita lamar ya. Oke, di sini untuk yang pertama di bagian pengisian riwayat ini ada diminta kita itu mengisikan deskripsi pekerjaan. Mulai dari nama pekerjaan kita itu apa, kemudian unit kerja kita di mana, kemudian kita diminta untuk mendeskripsikan pengalaman kerja kita. Setelah itu nanti kita akan menambahkan riwayat kerja di sini. Nah, tentunya di sini nanti akan kita upload ya untuk berkas-berkas pendukungnya. Oke, di sini kita mulai dulu dari yaitu deskripsi pekerjaan. Jadi di sini ceritanya saya itu nanti akan melamar yaitu untuk nomenklatur pengadministrasi perkantoran ya, yang mempersyaratkan yaitu kualifikasi pendidikannya itu minimal SLTA sederajat. Nah, nantinya di sini untuk tugas dan jabatan saya sebagai pengadministrasi perkantoran ini adalah melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran pemerintahan dan juga pelayanan publik. Nah, ini tentunya di sini kalau misalkan kita melihat untuk jabatan yang akan saya lamar ini nanti tugas jabatan seperti ini, maka di sini harus relevan untuk di bagian pengalaman kerja kita, termasuk juga di bagian deskripsi pengalaman kerja ini juga menggambarkan dari tugas yang nantinya itu akan kita emban ya.
Begitu juga dengan teman-teman yang mungkin melamar pada nomenklatur lain, misalkan di sini penata layanan operasional pun juga demikian, nanti disesuaikan ya, yaitu dengan tugas jabatan yang nanti akan dilamar, termasuk juga untuk pengelola layanan operasional, kemudian operator layanan operasional, maupun juga pengelola umum operasional. Disesuaikan juga dengan ijazah yang kita miliki itu kira-kira apa teman-teman. Dan kebetulan di sini saya sudah menuliskan, yaitu sudah saya buat draft terlebih dahulu ya, supaya untuk mempermudahkan yaitu nanti penginputan saya. Jadi di sini ini berdasarkan dari pengalaman kerja yang sudah saya miliki. Saya memiliki pengalaman kerja yang dibuktikan dengan SK ya, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun sekarang 2020. Namun untuk 3 tahun setelah 2020 sampai dengan sekarang ini masih sedang saya cari SK saya tuh. Kemarin masih ketelisut ya, nanti kan akan kita tambahkan. Namun kita sudah mendapatkan untuk data-datanya teman-teman. Jadi di sini kebetulan saya itu nanti untuk nama pekerjaan, jadi nanti yang saya lamar itu adalah pengadministrasi perkantoran, dan ini menurut saya relevan yaitu dengan pekerjaan saya sebelumnya sebagai staf administrasi perkantoran. Kemudian unit kerjanya sebelumnya saya itu adalah di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan juga Tenaga Kerja. Kemudian untuk pengalamannya ini adalah contohnya seperti ini. Nah, ini untuk nama ini teman-teman bisa disesuaikan ya dengan nama masing-masing. Jadi di sini dari uraian tugasnya ini saya tuliskan seperti ini, yaitu nama saya calon guru merupakan tenaga honorer di Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar ini. Nah, ini kita sesuaikan ya. Di Dinas Pasar ini adalah kita, kalau misalkan saya melihat SK itu adalah langsung level kabupaten ya, yang sudah bekerja 19 tahun dan masih aktif hingga sekarang. Selama bekerja saya pernah bertugas sebagai staf administrasi, kemudian pernah juga saya itu sebagai juru pungut retribusi pasar, kemudian tenaga pembantu staf retribusi pasar. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini saya bertugas sebagai staf administrasi yaitu perkantoran, yaitu di sini staf administrasi yaitu masih di kantor ini. Berikutnya untuk uraian tugas saya ini adalah, adapun tugas saya adalah membantu terlaksananya kegiatan pengoperasionalan. Oke, coba saya benahi dulu. Pengoperasian yaitu layanan teknis sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan perdagangan di pasar tempat saya bertugas. Dan saya turut bertanggung jawab terhadap pengoperasian layanan teknis di pasar, khususnya dalam hal retribusi atas pelayanan di pasar. Selain itu juga saya mengerjakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan seperti apa? Seperti membuat laporan keuangan hasil retribusi, kemudian juga membuat dan mendistribusikan urusan surat menyurat dan lain sebagainya. Nah, berikutnya di sini saya, kalau misalkan teman-teman di sini lebih mudahnya itu kita tulis seperti ini dulu ya. Kita tulis di Microsoft Word dulu, setelah itu nanti barulah kita copy paste. Termasuk juga untuk riwayat kerjanya kita juga tulis seperti ini. Nanti kita tinggal copy paste kan akan lebih cepat ya. Oke. Di sini saya akan copy paste karena saya sudah membuatnya di Microsoft Word. Kalau misalkan teman-teman bisa buat di Microsoft Word dulu atau mungkin juga bisa di Notepad dulu ya. Jadi kita tinggal copy paste saja nih. Oke, nama pekerjaan saya ini saya copy. Oke, ini saya copy dulu. Kemudian kita masuk ke SSC ASN. Oke, kita pastekan di sini. Ini sesuai dengan yaitu SK yang kita miliki. Kemudian unit kerjanya saya itu di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi. Copy, kemudian kita tinggal paste ya. Oke, sudah. Kemudian berikutnya deskripsi pekerjaan yang tadi sudah kita tulis. Ini kita kita copy seperti ini. Kemudian berikutnya kita pastekan kan, tinggal kita paste saja. Oke, sudah. Selanjutnya sekarang kita tambah riwayat kerja ya. Nah, kita tambah riwayat kerja. Ini tentunya kita mengacu pada SK yang kita miliki. Teman-teman silakan diambil yaitu data-data penting dari SK. Nanti untuk kita list dulu yaitu dalam tabel seperti ini. Nanti akan lebih mudah. Selanjutnya nanti setelah kita buat seperti ini, nanti kita tinggal input saja nih. Data yang diperlukan apa saja? Data yang diperlukan ini adalah kalau saya cek di sistem itu tempat bekerjanya itu di mana, jabatannya sebagai apa, kemudian tanggal mulainya kapan, tanggal selesai kapan, nomornya berapa, nomor SK ya, kemudian surat tanggalnya, tanggal SK berapa, pejabatnya siapa. Nah, ini setelah kita dapatkan ini kita tinggal copy paste saja nih.
Inilah sudah saya dasarkan dari SK yang saya miliki dan saya sudah cek berulang kali, ini adalah sudah benar. Berikutnya di sini kita masuk ke SSYSN, kita setelah menuliskan nama pekerjaan, unit kerja dan juga pengalaman kerja, di sini kita tambah riwayat kerja. Kita klik di sini. Oke, di sini jenis instansinya ini adalah di instansi pemerintah ya saya itu. Kemudian instansi pemerintahnya ini adalah jadi termasuk di lingkup pemerintah Kabupaten Ngawi. Kemudian untuk instansi perusahaannya ini kita isi nama perusahaan. Jadi perusahaan saya itu seperti yang tertera pada SK itu ada perubahan nomenklatur ya. Di sini misalkan saja untuk di tahun 2005, kemudian 2006, 2000 ini adalah ini 2005 2006 itu nama instansinya di SK itu adalah Dinas Pengelolaan Pasar. Tapi ketika 2 tahun kemudian itu berubah menjadi Dinas Pendapatan Kabupaten gitu ya. Ini kita sesuaikan dengan SK yang kita miliki. Oke, kemudian kita pastekan di sini ya. Iya. Kemudian untuk jabatannya kita tinggal copy saja. Jabatannya di sini adalah saya di SK itu staf administrasi. Tanggal mulai ini kita lihat yaitu 2 Januari 2005. Kita masukkan 2 Januari 2005. Oke, di sini tanggal mulai 2 Januari 2005. Ini kita mundur ya. Oke, kebanyakan ini. Cari yang 2005 di sini. Ini tanggalnya tanggal 2. Oke. Sudah sesuai dengan SK. Kemudian tanggal selesainya 31 Desember. 31 Desember 2005. Kita cari 2005. Oke. Dan selanjutnya di sini untuk gaji pokok ini teman-teman sesuaikan dengan gaji yang diterima itu berapa. Perlu juga teman-teman mungkin berkoordinasi dengan instansinya itu untuk cara benar penulisan gaji pokok itu seperti apa, apakah dikosongkan atau mungkin ditulis seperti adanya atau mungkin ada ketentuan tertentu. Dan di sini misalkan saja ini sebagai contoh saja teman-teman, yaitu saya gaji pokoknya itu di sini ada yaitu misalkan seperti dia, ini sebagai contoh saja ini. Kemudian untuk nomornya, nomor SK ini kita tulis yaitu nomor SK nya dari sini, SK yang saya dapatkan. Oke, gini. Kemudian tanggalnya, ini tanggal SK 1 Desember 2004. Saya tuliskan di sini, kita mundur ya. Oke, 2004 ini tanggal 1 Desember. Oke, 1 Desember 2004. Kemudian untuk pejabatnya dari Bapak Kepala Dinas. Oke, kita copy. Kemudian berikutnya kita paste. Kemudian di sini kita yang diupload itu adalah bisa kontrak, bisa surat perjanjian kerja, bisa surat pengalaman kerja. Kalau saya ini adalah yang saya upload itu kebetulan yang saya miliki itu dulu saya diberikan SK kontrak ya, atau surat perjanjian kerja. Nah, di sini supaya bisa disimpan, ini adalah untuk ukurannya itu minimal 100 KB, maksimal 1000 KB atau 1 MB. Kita choose file. Oke, kita arahkan ke berkasnya ini yang mana? Oke, di sini kita arahkan ke berkasnya. Ini di pengalaman kerja, ini adalah di tahun ini. Kemudian kita open. Oke, sudah sesuai. Berikutnya di sini kita simpan. Oke, berhasil menambahkan ya. Nah, ini berhasil menambahkan. Kemudian kita tambah untuk yang kedua. Nah, di sini saya tambahkan ini adalah instansi pemerintah. Kemudian di sini kita tuliskan. Kemudian di sini kita tuliskan untuk baris yang kedua ya. Oke. Dinas pengelolaan, ini masih di dinas pengelolaan ini. Kemudian untuk jabatannya ini kita tuliskan persis dengan yang ada di SK ya, harus sama. Kemudian tanggal mulainya 1 Januari 2006. Oke, kita mundur ke 2006. Oke, ini 56 tanggal 1.
Oke, kemudian untuk tanggal selesainya ini saya lihat di SK itu 31 Desember tahun yang sama. Nah, 31 Desember 2006 ya berarti ya. Oke, kita cari dulu 2006. Ini agak error lagi. Oke, sudah kita masukkan teman-teman. Jadi di sini hanya sebagai referensi saja ya. Ini sebagai contoh saja untuk teman-teman. Kemudian gaji pokok saya masukkan. Kemudian untuk nomor surat keputusan ini kita tinggal copy karena saya sudah menuliskannya di sini. Kemudian untuk tanggal SK ini adalah 1 Desember 2005. 1 Desember 2005. Oke. Iya, sudah. Kemudian pejabatnya. Oke, kita kopikan. Kemudian kita masukkan. Berikutnya kita scroll ke bawah, kita upload. Kita open. Kemudian kita save. Kita simpan. Sudah berhasil ya. Oke, ini sudah 2005 kemudian 2006. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk pengisian berikutnya. Ini di instansi pemerintah, kemudian instansinya, kemudian kita masuk ke baris ketiga ya. Oke, saya turunkan gini aja. Ini nama instansinya kemarin tuh ada perubahan ya pada bagian ini. Kemudian untuk jabatan saya ini masih sama, yaitu staf administrasi. Kemudian tanggal mulai 1 Januari 2007. Oke, ini 1 Januari 2007. Ini kita mundur lagi. 2007 ini 1 Januari. Kemudian untuk selesainya di sini 31 Desember tahun yang sama. Ini 1 Desember 2007. Oke, sudah. Ini 31 ya dia. Oke, Desember 31. Oke, kemudian di sini untuk ya 1 Januari 2007, kemudian 31 Desember gaji pokoknya. Kemudian untuk nomor ini kita kopikan. Kemudian tanggal surat ini saya lihat 1 Desember 2006. Oke, kita mundur ke 2006. Kemudian pejabatnya. Oke. Kemudian kita ambil SK-nya. Sudah, kemudian kita save. Oke, sudah berhasil ya. Nah, ini sudah berhasil, kita masukkan. Oke, berikutnya saya tambahkan yaitu di sini untuk baris yang keempat, instansi pemerintah. Kemudian untuk instansi saya itu di sini, nah ini saya turunkan gini baris keempat. Oke, masih namanya tuh dinas pendapatan ya. Kemudian untuk jabatan saya ini berubah ketika itu menjadi juru pungut. Kemudian tanggal mulainya ini adalah 1 Januari 2008. Oke, kita mundur ya ke 2008. 1 Januari 2008 kita cari. Oke, ini. Kemudian selesainya 31 Desember 2008 sepertinya. Nanti kita lihat lagi ya. Oke. Kita mundur. Oke. 31 Desember 2008.
gaji pokok. Kemudian untuk nomor surat ini kita tinggal copy paste. Kemudian untuk tanggalnya ini adalah 1 Desember 2007. Oke, 1 Desember 2007, kita mundur 2007. Oke, 1. Kemudian pejabatnya kemudian kita upload file. Ini baris keempat, 1 2 3 ini ya, kita open, kemudian kita save. Oke, sekarang kita klik baiklah, kemudian kita lanjutkan yaitu yang kelima, pemerintah. Kemudian di sini oke, ini kita turunkan baris kelima. Oh ya teman-teman, sambil ngopi ya, diminum kopinya, jangan terlalu sepaneng. Oke, ini kita pastekan di sini. Untuk jabatan saya di tahun ini adalah petugas, yaitu retribusi pasar. Oke, di sini jabatannya petugas retribusi pasar. Kemudian 1 Januari 2009. Di sini kita cari yang 2009. Oke, 2009 ini 1 Januari. BSK TMT-nya itu, kemudian selesainya 2009 31 Desember. Coba ini 2010 2009, nah ini 31 Desember. Oke, sudah gaji pokok. Kemudian untuk nomornya kita copy, kemudian kita pastekan. Tanggalnya di SK kita kapan nih? 1 Desember 2008. Nah, 1 Desember 2008. Ini kita mundur. Nah, 2008. Oke. 1. Oke, kemudian untuk pejabatnya ini nomenklaturnya itu berubah ya. Oke, kemudian lanjutnya kita choose file, yaitu di sini tadi sudah saya urutkan, yaitu urutan kelima. 1 2 3 4 ini 2008. Kita open, kemudian kita save. Oke, sudah berhasil. Oke, di sini kita lanjutkan yaitu tambah pekerjaan. Ini kita baris ke-6. Kemudian kita ketikkan instansi. Oke, ini kita lanjut ke 6. Ini masih sama nama dinasnya. Kita tindaskan di sini. Kemudian untuk jabatan saya ketika itu adalah berubah menjadi retribusi pasar. Oke, kemudian di sini 1 Januari 2010 ya. Oke, di sini 1 Januari 2010. Oke, Januari tanggalnya 1, kemudian selesainya itu juga 2010 tapi Desember. Oke, kita pilih Desember 31 ya, tanggal terakhir. Gaji pokoknya. Kemudian untuk nomornya. Oke, di sini kita masukkan untuk nomornya. Kemudian tanggal surat ini kita cek 1 Desember 2009. Oke, ini 1 Desember 2009. Oke, 1 ya, pejabat. Kemudian kita tinggal copy ya. Kalau misalkan kita nulis ini dulu nanti enak ya kita masukkannya. Apalagi teman-teman yang masa kerjanya lama banget itu kan, sangat membantu nanti. Oke, choose file. Di sini adalah tadi sudah saya tandai baris ke-6, Jirolu Patmonam. Oke, ini. Oke, udah ya, ini 2009 SK-nya. Kemudian kita simpan. Oke, sudah berhasil menambah pengalaman kerja. Saya tambah lagi karena banyak banget ya ini pengalaman kerja saya. Ini saya sangat kaya pengalaman kerja nih. Kemudian berikutnya di sini langsung saya copy aja ya. Ini baris ke-7 nih. Oke, di sini baris ke-7 ini adalah instansi pemerintah. Kemudian di sini instansi saya itu di mana?
Oke, kemudian untuk jabatannya apakah berubah? Nah, ini berubah, yaitu menjadi tenaga pembantu staf retribusi nih. Oke, kemudian tanggal mulainya di sini 1 Januari 2011. Oke. Ini kita mundur ke 2011, ini 1 Januari. Kemudian selesainya itu adalah juga di tahun yang sama namun bulannya Desember. Oke, 31 Desember. Gaji pokoknya. Untuk gaji ini bukan acuan ya teman-teman, jadi hanya referensi saja. Sebagai contoh lah, nanti teman-teman silahkan tanya. Kemudian nomor di sini kita tinggal pastekan. Kemudian tanggal SK ini 1 Desember 2010. Oke, ini 2010 ya. Oke, ini 1 ya. Kemudian pejabatnya kita copy, kemudian kita pastelkan. Oke, berikutnya kita ini nutup. Kalau misalkan kita klik keluar tuh pasti nutup ya. Ini kita mulai dari awal kalau gini ya. Ini baris ke-7 ini tadi. Oke, ini sudah saya copy, langsung saja saya isikan ini. Pejabatnya di sini. Oke, instansi pemerintah. Kemudian untuk di sini kita sebagai ini tenaga pembantu. Ini kita ngulang dari awal ya. Jadi kalian jangan pernah klik di luar sini, nanti akan hilang ya. Oh ya, ini gimana nih? Keliru nih. Nah, ini ya, ini adalah untuk instansinya atau unit kerjanya. Oke. Kemudian tanggal mulai tadi 1 Januari 2011 ya. Oke, 1 Januari 2011. Ini Januari, kemudian tanggalnya 1. Kemudian selesainya itu 2011 31 Desember. Oke, Desember 31. Gaji pokoknya. Kemudian untuk nomornya. Untuk tanggalnya di sini 1 Desember 2010. 1 Desember 2010. Oke, ini tanggal 1. Oke, ini tadi baris yang ke-7. Buktinya ya, Ciro Lupatmo 6. Nah, ini 2010. Open. Kemudian kita klik simpan. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita lanjutkan, yaitu baris ke-8. Oke, di sini baris ke-8. Ini kita langsung copy saja ini, yaitu nama dinas kita, instansinya pemerintah. Kemudian di sini oke. Kemudian untuk jabatan saya ini tenaga pembantu staf retribusi pasar. Oke, kita masukkan sini. Kemudian untuk TMT tanggal mulai 1 Januari 2012. Oke, 1 Januari 2012. Ini Januari, kemudian 1. Selesainya 2012 Desember. Oke, ini adalah Desember. Gaji pokoknya. Kemudian untuk nomor ini kita copy. Kemudian untuk tanggal ini adalah kebetulan tanggal saya itu 30 Desember 2011. Oke, Desember 2011. Ini di tanggal 30-nya ya di SK saya itu. Oke, kemudian di sini kita copy untuk pejabat. Oke, sudah. Berikutnya di sini ya baris ke-8 ya 2011. Kita choose file. Ini 1 2 3 4 5 6 7 ya, betul. Kita open. Kemudian jangan lupa kita simpan. Jangan klik keluar ya, nanti hilang. Kita simpan.
Nah, sekarang sudah berhasil menambahkan. Ini kita sudah bertambah ya. Nah, ini memang kemarin kita sempat berkonsultasi itu untuk riwayat itu sebaiknya per tahun diisikan. Itu kalau misalkan di daerah kami. Oke, kemudian kita masuk yaitu yang ke-9. Oke, ini kita copy. Ke-9 kita tambah lagi di sini. Ini adalah pemerintah. Kemudian oke. Kemudian saya sebagai tenaga pembantu staf retribusi. Kemudian untuk tanggal mulainya di sini 1 Januari 2013. Kita cari 2013. Ini ya. 1 Januari 2013, kemudian selesainya itu Desember 2013 di tahun yang sama. Karena SK-nya tuh per tahun ya saya tuh. Kemudian di sini untuk nomornya, oke, 28 Desember 2012 untuk ininya. Oke, ini 28 Desember 2012, 28 Desember ini. Kemudian untuk pejabatnya, kemudian kita pastekan. Oke, ini tadi adalah 2012 ya. Oke, kita choose file, kita cari ini SK-nya, kita open, kemudian kita simpan. Oke, sudah berhasil ya, ini sudah terinput. Berikutnya kita lanjut, yaitu untuk yang tahun berikutnya. Kemudian di sini kita lanjut pengisian. Ini adalah di tahun 2014. Oke, di sini. Kemudian untuk jabatan saya itu tenaga pembantu staf retribusi. Kemudian 1 Januari 2014. Oke, kita mundur ke 2014 nih. Oke, 1 Januari 2014, kemudian selesainya 2014 di bulan Desember. Oke, 31. Coba saya lihat dulu ya. Ya, betul, 31 Desember. Kemudian gaji pokoknya. Kemudian untuk nomor surat ini kita tinggal copy. Ya. Kemudian kita pastekan. Untuk tanggalnya ini adalah 31 Desember 2013. Oke, 31 Desember 2013. Oke, kebanyakan ini. 2013 31 Desember. Ya, kemudian pejabatnya kita pastekan. Kita cari SK 2013. Ini kontraknya, open. Kemudian kita simpan. Oke, sudah berhasil di sini untuk tahun tersebut, yaitu di tahun 2014. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Nah, di sini kan kita sudah sampai di tahun 2014 nih. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika itu di instansi saya itu setelah tahun 2014 itu SK saya itu ketelisut ya. Kemudian barulah saya mendapatkan SK berikutnya, itu adalah di tahun ini. Di tahun 2020 yang menyatakan untuk masa kerja berlakunya itu adalah 1 Januari 2021 sampai dengan di Desember 2021. Jadi anggap saja di tahun ini saya belum isikan. Nanti kalau misalkan saya cari, saya ketemu, nanti saya akan isikan. Kita lanjutkan. Di sini adalah berikutnya. Kebetulan untuk nama dari instansi itu sudah berubah untuk di bagian unit kerjanya. Oke, saya tambah ya. Untuk ini meloncat ke tahun berikutnya. Jadi berdasarkan dari SK yang saya miliki, kita tambah. Inilah di instansi pemerintah. Kemudian ini, kemudian untuk instansinya
perusahaannya adalah di sini, menjadi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan juga Tenaga Kerja, berdasarkan dari SK yang saya miliki. Kemudian saya bertugas sebagai juru pungut jabatannya. Kemudian tanggal mulai di sini adalah coba ini kita scroll ke bawah ya. Ini 1 Januari 2021. Oke, kita masuk di 2021 yang ini berarti 1 Januari. Oke, selesainya adalah Desember 2021. Oke, ini Desember 31 berdasarkan SK saya. Kemudian untuk nomornya ini, kemudian kita masukkan untuk tanggal SK saya itu adalah 31 Desember 2020. Oke, 31 Desember 2020. Oke, 31. Untuk pejabatnya ini dari Bapak Kepala Dinas Perdagangan. Oke, ini adalah SK lanjutannya. Oke, ini adalah yang ini ya. Yang ini kita upload, kita open. Oke, sudah tersimpan. Nah, berikutnya di sini kita simpan. Oke, sudah berhasil kita simpan. Kemudian kita lanjut lagi, kita selesaikan sekalian ya. Oke, ini kita tambah lagi di sini yaitu instansinya. Kemudian untuk instansi, kemudian untuk nama dinasnya berubah enggak nih? Nah, ini kita copy, kemudian kita pastekan di kolom instansi. Waduh, balik lagi ya, ini keliru, kita klik luar tadi. Oke, kemudian untuk jabatan saya ini sudah berubah nih menjadi staf administrasi perkantoran. Oke, kemudian nah di sini jabatan saya sudah berganti menjadi staf administrasi perkantoran. Dan ini kalau misalkan di persyaratan itu kan untuk pengalaman kerja itu harus relevan dengan jabatan yang dilamar itu minimal 2 tahun terakhirnya. Nah, kebetulan saya itu 3 tahun terakhirnya itu sudah relevan. Jadi semoga saja nanti bisa aman gitu ya. Kemudian di sini 1 Januari 2022. Kita cari 2022 1 Januari. Oke, kemudian selesainya itu di tahun yang sama, Desember. Oke, 31. Kemudian gaji pokoknya, kemudian untuk nomornya, oke, untuk tanggalnya di sini di SK saya itu 31 Desember 2021. Oke, ini 2021 31 Desember. Oke, pejabatnya oke, kemudian kita choose file. Oke, sudah clear ya. Kemudian kita save, simpan. Kita klik baiklah. Kemudian saya tambah lagi di sini. Ini adalah pemerintah instansinya. Kemudian untuk instansi perusahaan. Kemudian untuk jabatan saya masih sama, yaitu staf administrasi perkantoran. Oke. Kemudian tanggal mulainya ini adalah di kontrak. Ini 1 Januari 2023. 1 Januari 2023. Oke. Selesainya 2023 Desember. Oke, sudah apa belum nih?
Kemudian untuk nomornya ini kita copy, kemudian tanggalnya 31 Desember 2022. Untuk pejabatnya oke, kemudian kita arahkan ke SK nya tadi yang mana, kemudian kita simpan. Oke, sudah. Berikutnya tinggal satu lagi ya. Oke, yang masih berlaku sampai dengan sekarang. Di sini kita tambah, yaitu instansinya pemerintah. Kemudian oke, ini kurang ini. Kemudian untuk jabatannya tanggal mulainya 1 Januari 2024. Ini yang masih berlaku sampai sekarang. Selesainya itu DSK 31 Desember. Kemudian untuk nomornya Desember 2023. Oke, untuk pejabatnya oke, kita choose file, kita arahkan menuju ke SK. Oke, sudah. Kalau sudah, kita simpan. Nah, dengan demikian ini sudah berhasil ya, sudah berhasil isian kita untuk riwayat pekerjaan sesuai dengan yang kita miliki. Kemudian yang 3 tahun terakhir juga ini sudah relevan dengan jabatan yang kita lamar. Oke sobat semuanya, tentunya di sini setelah teman-teman mengisikan di bagian deskripsi diri, unit kerja, deskripsi pekerja, pengalaman kerja dan seterusnya ini di bagian riwayat supaya nanti bisa tersimpan, tidak terhapus, maka teman-teman di sini harus klik selanjutnya sehingga nanti muncul di tab dokumen ya. Ini kita kalau misalkan kita nggak setelah klik selanjutnya, nanti ini nggak akan tersimpan, akan terhapus lagi ya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini kita klik di sini selanjutnya. Baiklah sobat calon guru semuanya, jadi ceritanya di sini saya itu mendaftar yaitu P3K Teknis 2024 ya. Nah, di sini saya mendaftar P3K Teknis dengan menggunakan ijazah yang saya miliki, itulah ijazah SMA. Kemudian tentunya di sini ketika saya mendaftar P3K Teknis, maka persyaratan ijazah ini harus kita sesuaikan dengan formasi jabatan yang kita lamar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait tentang dokumen-dokumen yang kita unggah di sini nanti merupakan indikasi yang sangat penting untuk kita cermati ya, bahwasanya yang akan diverifikasi oleh verifikator instansi ini adalah juga termasuk dari dokumen pendaftaran. Kita pastikan dokumen pendaftaran ini terkait tentang format-format, baik itu surat lamaran, surat pernyataan, maupun juga kalau misalkan ada SPTJM maupun juga surat keterangan bekerja, kemudian surat keterangan pengalaman kerja, surat keterangan aktif bekerja. Ini kita harus sesuaikan dengan format instansi masing-masing dan juga ketentuannya juga ya. Berikutnya juga dari seluruh dokumen kita pastikan seluruhnya ini berbentuk asli ya. Jadi jangan ada yang hitam putih atau mungkin juga yang fotokopian. Meskipun dilegalisir itu tidak sah ya. Jadi yang diminta asli ya kita uploadnya yang asli. Dan di sini nanti kita akan menerapkan bagaimana cara unggah seluruh dokumennya, sekaligus juga bagi teman-teman yang mungkin bertanya, yaitu untuk mengganti dokumen yang sudah diupload itu apakah bisa ataukah tidak. Nah, nanti kita akan mencoba juga mengganti dokumen yang kemungkinan ada kesalahan perlu kita ganti, untuk kita ganti ya. Bagaimanakah caranya? Nah, di sini pertama-tama kita siapkan dulu untuk dokumennya dan pastikan seluruh dokumen ini sudah sesuai dengan persyaratan instansi masing-masing. Manakah persyaratan? Yang di sini ada 2 lembar PDF dijadikan 1. Kemudian untuk formatnya pastikan sekali lagi sesuai dengan format instansi yang dilamar ya. Oke, pertama-tama di sini untuk nanti kita gantinya nanti aja ya. Ini kita unggah dulu. Yang pertama surat lamaran.
surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan juga dibubuhi dengan materai. Nah, surat lamaran ini mengacu pada format di instansi masing-masing ya, pastikan itu. Nah, kalau misalkan sudah, di sini sudah kita buat dalam bentuk PDF, kemudian kita unggah ya. Kita klik unggahnya di sini, surat lamaran. Nah, di sini kita pilih, kita itu surat lamarannya itu pakai e-materai ataukah pakai materai tempel. Karena saya pakai materai tempel, saya pilih saja yang di sini, materai konvensional atau tempel. Kemudian di sini kita choose file. Nah, ini kita arahkan ke surat lamaran. Ini adalah surat lamarannya. Di sini ada previewnya ya. Nah, ini. Kemudian kita open. Kemudian terakhir kita simpan. Oke, di sini sudah kita simpan, kita klik baiklah ya. Oke, setelah kita berhasil unggah surat lamaran, di sini sebaiknya teman-teman nanti ceknya nanti aja ya. Ini kita unggah dulu. Nah, di sini berikutnya kita unggah kartu tanda penduduk. Kita unggah, kemudian pastikan di sini di bagian KTP ya. Nah, ini. Kemudian kita open. Oke, sudah terunggah. Kemudian surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Ini ditandatangani ya. Kemudian kita unggah surat keterangan aktif bekerja. Coba ini ya, surat keterangan aktif bekerja yang ini. Kemudian kita open. Oke, sudah. Kemudian kita scroll ke bawah. Berikutnya kita unggah yaitu ijazah asli ya. Choose file, kemudian arahkan ke ijazah asli. Ini ijazah SMA ya yang saya unggah. Kita open. Oke, sudah berhasil. Berikutnya transkrip. Kita unggah transkrip yang ini. Oke, transkripnya hanya 1 lembar. Kemudian kita open. Kemudian pas foto formal terbaru kita unggah. Kita arahkan ke pas foto. Oke, di sini kita unggah pas foto. Ukurannya maksimal 500 KB. Open. Nah, sekarang sudah terunggah. Nah, sekarang sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kolom komentar, yaitu bagi mereka cara mengubah atau mengganti berkas yang sudah diupload. Nah, cara mengubah berkas yang diupload itu cukup mudah ya. Ini kalian tinggal klik saja unggah di sini. Ini kan ada 2 tombol nih. Kalau ini kan lihat, ini adalah unggah ya. Unggah ini kalau misalkan sudah ada berkas yang diunggah, untuk menggantinya teman-teman tinggal klik saja unggah ulang ya. Kita klik sini, misalkan surat pernyataan ini. Misalkan surat pernyataan. Nah, ini kita pilih. Nah, surat pernyataan ini kita coba pilih untuk surat pernyataannya tadi yang mana nih. Oke, surat pernyataan saya ganti adalah yang ini, misalkan surat pernyataan ada 2 ya. Kemudian kita open, kemudian kita simpan. Nah, ini kita klik baiklah. Nah, dengan demikian ini berkas sudah berhasil kita ubah ya. Jadi cara mengganti berkas atau cara mengubah berkas itu sama halnya dengan teman-teman ini mengupload lagi ya. Ketika teman-teman mengupload lagi itu sama halnya dengan teman-teman itu sudah mengubahnya gitu ya. Nah, jangan lupa setelah kita unggah dokumen untuk pelamar P3K teknis, ini tentunya sama juga dengan pelamar P3K guru maupun juga kesehatan. Setelah kita itu mengunggah berkas, ini pastikan dilihat satu persatu berkasnya. Jangan sampai nggak kita lihat, nanti kita teliti lagi ya. Coba surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi, kita klik lihat apakah isinya benar. Ini sudah sesuai dengan surat pernyataan sesuai dengan instansi, apakah enggak. Kalau iya ya sudah ya, kita tutup. Surat lamaran sudah sesuai ataukah belum? Surat lamaran. Nah, ini kita sambil lihat-lihat kembali untuk format dari instansinya. Kemudian untuk surat keterangan bekerja. Nah, ini surat keterangan bekerja itu ketentuannya surat keterangan bekerja ditambah dengan surat SPTJM. Nah, ini sudah sesuai ya. Berikutnya untuk KTP, apakah benar KTP kita sudah terbaca dengan baik ataukah belum? Sudah. Oke, kita tutup. Kemudian surat keterangan aktif bekerja, ini sudah. Nah, ini ya. Oke, kalau sudah kita tutup. Kemudian ijazah asli, kita klik. Isinya sudah ijazah asli. Kemudian berikutnya transkrip. Nah, apakah sudah sesuai? Ya, ini sudah sesuai transkripnya. Kemudian terakhir foto, kita lihat pastikan foto kita itu formal, kemudian terbaru berlatar belakang merah. Sudah. Kalau misalkan sudah ya sudah. Nah, nanti kita teliti lagi sebelum kita resume ya.
Oke sobat-sobatnya, tahap terakhir di sini kita untuk melakukan pendaftaran P3K Teknis 2024 itu adalah di bagian halaman resume. Nah, setelah kita menyelesaikan pengisian biodata, kemudian setelah kita memilih jenis seleksi P3K Teknis, setelah kita mendaftar formasi sesuai dengan formasi yang kita inginkan, setelah kita mengisi bagian riwayat dan juga setelah unggah seluruh dokumen persyaratan, maka di sini kita akan diarahkan menuju ke halaman resume. Nah, di halaman resume ini teman-teman diberikan kesempatan ya, yaitu untuk cek kembali data dan formasi yang dilamar, lalu akhiri pendaftaran. Nah, bagaimanakah cara untuk resume? Cara resume di sini teman-teman sama halnya dengan kita tuh memastikan untuk seluruh data dan juga upload dokumen yang sudah kita unggah ya, dipastikan jangan sampai ada kesalahan. Nah, sama halnya di sini kita itu melakukan pengecekan data. Nah, untuk pengecekan data ini di sini mereka saja nih, yaitu kalian harus checklist semua ya. Misalkan saja di sini adalah untuk jenis seleksi itulah P3K Teknis, maka di sini harus kita checklist gini. Kemudian pemerintah kabupaten mana, teman-teman mendaftar di mana, apakah benar ini? Kalau benar kita klik checklist. Kemudian apakah teman-teman mendaftarnya itu bank administrasi perkantoran? Nah, di sini kalian klik checklist. Kemudian apakah lokasi formasi yang dilamar adalah yang ini? Kalau misalkan iya, di sini kita klik checklist. Kemudian lokasi BKN ini untuk lokasi tasnya apakah benar ini? Kalau iya kita klik checklist. Kalau misalkan masih ada yang keliru, kalian bisa klik kembali ya, kembali untuk membenarkan lagi. Kemudian gelar depannya ini apa? Karena saya menggunakan ijazah SMA, berarti kan nggak ada gelar belakang, juga nggak ada gelar depan, nggak ada ya. Oke, gelar depan meskipun nggak ada, ini harus kita checklist ya. Nama sesuai ijazah apakah benar ini? Kalau iya kita checklist. Kemudian kita checklist semua, gelar belakangnya nggak ada, ini juga wajib kita checklist ya. Tempat lahir sesuai ijazah apakah benar ini? Kita checklist. Nah, setelah di sini checklist, maka kita scroll ke bawah. Nah, berikutnya di sini tanggal lahir sesuai ijazah apakah benar? Ini kalian checklist. Kemudian nama sekolah ini checklist, SMA mana. Kemudian pendidikannya terakhir misalkan SMA sederajat, kita checklist. Tahun lulusnya ini kita checklist. Kemudian nomor ijazah apakah udah benar, kita checklist. Tanggal ijazah, kemudian tahun lulus, ini IPK, ini kita checklist semua. Nah, ini agamanya, ini kita checklist. Kemudian di sini status perkawinan, kemudian tinggi badan, alamat domisili, kemudian kabupaten kota, kemudian provinsi, nomor HP, nomor akun email, kemudian disabilitas. Nah, kemudian untuk di bagian bawah ini nanti yang akan diperiksa itu adalah yang ini ya, untuk pencocokan data, yaitu persyaratan instansi. Nah, surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan juga dibumi materai. Nah, ini sebelum kalian checklist, ini kalian buka dulu ya, silahkan dibuka dulu. Misalkan kita berikan contoh satu ya, surat pernyataan, kita lihat dulu, pastikan surat pernyataan ini sesuai dengan persyaratan instansi. Misalkan surat pernyataan itu isinya berapa lembar, apakah hanya satu ataukah dua? Kalau misalkan dua ya harus dua ya. Misalkan surat pernyataan ini isinya adalah surat pernyataan 5 poin dan juga surat pernyataan tidak minta pindah atau mutasi, karena ketentuan di instansi adalah seperti itu ya. Ini dipastikan kebenarannya, pastikan semua ada materainya. Kalau sudah kita tutup. Nah, kalau sudah dicek barulah teman-teman di sini di checklist ya. Nah, sama halnya juga dengan diberlakukan ke seluruhnya, yaitu di surat lamaran ini kalian cek dulu. Kalau dilihat sudah benar kita checklist. Surat keterangan bekerja dan SPTJM ini kalian checklist ya kalau sudah. Kemudian KTP apakah benar kalian lihat saja. Kalau udah di checklist, sama halnya juga dengan keterangan aktif bekerja, ijazah asli kalian checklist. Nah, ini dipastikan dilihat dulu ya semuanya sebelum di checklist teman-teman. Dan berikutnya di sini transkrip daftar nilai ya. Ini kalian checklist, dilihat dulu ya. Pas foto kalian checklist, dilihat dulu tapi. Nah, kemudian di sini nanti setelah selesai kita itu menceklis semuanya resume. Langkah berikutnya itulah akhiri proses pendaftaran. Nah, untuk akhiri proses pendaftaran di sini kalian harus checklist di sini. Ini nanti harus bisa aktif ya. Kalian checklist di sini, kemudian checklist di sini. Saya setuju. Kalau misalkan di checklist sudah, ini kalian tombol akhir pendaftaran sudah aktif. Kalau misalkan ini ada satu saja nggak terchecklist, maka di sini nggak bisa diakhiri pendaftaran. Nah, untuk akhir pendaftaran ini kalian checklist seluruhnya di atas tadi sama yang ini, kemudian klik akhiri pendaftaran. Kalau misalkan kita ada satu yang nggak di checklist, maka nanti nggak bisa. Oke, kalau misalkan semua udah fix, bismillahirrahmanirrahim, kita akhiri proses pendaftaran supaya nanti kita bisa ikut seleksi administrasi dan masuk ke verifikator instansi. Untuk klik tombol akhir pendaftaran, kita klik di sini, kita klik akhiri proses pendaftaran.
Kemudian kita perlu tahu bahwa setelah pendaftaran diakhiri dari proses, kita nggak bisa mengubah data terkait pendaftaran seperti biodata, instansi informasi, jabatan, serta unggahan dokumen. Pastikan kembali semua data terkait pendaftaran ini sudah fix ya. Sudah benar, kalau iya ya kita klik iya. Klik oke. Nah sekarang ini kita sudah berhasil mengakhiri proses pendaftaran. Kalau misalkan kita sudah mengakhiri proses pendaftaran seperti ini, coba kita scroll ke bawah, tampilannya akan berubah. Nah, kita scroll ke bawah, maka di sini sudah nggak akan bisa diedit kembali. Kemudian kita namun masih bisa melihat untuk file-filenya, kalian bisa lihat satu persatu. Nah kemudian setelah kita mengakhiri proses pendaftaran, langkah berikutnya kita cetak kartu pendaftaran CASN.